tengah hujan yang mengguyur wilayah Kelapa Nunggal, semangat membangun ekonomi desa tak pernah surut. Rabu siang, 17 Desember tahun 2025, pemerintah Desa Kelapa Nunggal menggelar rapat sosialisasi Koperasi Desa Kelapa Nunggal Merah Putih di Aula Kantor Desa Kelapa Nunggal. Hujan di luar aula tidak menghalangi kehadiran para peserta. Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin, atau yang akrab disapa Kades Gonon, hadir langsung bersama pengurus dan anggota koperasi, tokoh agama, BUMDes, perangkat desa, hingga RT dan RW Sadesa Kelapa Nunggal. Dalam sambutannya, Kades Gonon menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih adalah program strategis pemerintah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi ini dibangun dengan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Fokus utama saat ini adalah memperkuat keanggotaan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Ke depan, koperasi akan menyediakan sembako dan membuka akses pinjaman bagi anggota. Seiring menguatnya modal koperasi, lokasi koperasi direncanakan berada di sekitar Poskamdes, kawasan Grand Kahuripan, yang saat ini masih dalam proses perizinan di tingkat kabupaten dan pemerintah pusat. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Desa Kelapa Nunggal mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah nyata membangun kemandirian ekonomi desa. Kapan kita turun ke warga? Mudah-mudahan satu kali turun ke RW ada 15 saja. Kali sekian kita sudah lebih dari 200. Insya Allah. Mudah-mudahan ini rencana, karena memang harus direncanakan. Itu saja. Untuk itu kita buka kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita harapkan ada keputusan yang terbaik dari musyawarah ini, dari pertemuan kita ini. Kita buka bersama-sama dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyan wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka bi barakatil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kepada Bapak Kepala Desa Kelapa Nunggal, Bapak Ade Endang Saripudin, dimohon untuk menyampaikan sambutannya dan motivasi untuk kita semuanya, sehingga koperasi kita berkembang oleh kita dan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala yang saya hormati Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kelapa Nunggal, Bapak Mulyadi SE, yang saya hormati Sekretaris Koperasi sekaligus Sekjen BPD kita Bapak Ustaz Jemi, saya hormati Bendahara Koperasi, yang saya hormati kawan kasih staf pemerintah Desa Kelapa Nunggal, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua MUI Desa Kelapa Nunggal, yang saya hormati lembaga Satgas dan Desa Kelapa Nunggal, yang saya hormati para lembaga yang lainnya, dan saya hormati serta saya banggakan Ketua RT, Ketua RW, perangkat kadus, gak ada hadir. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini ya cuacanya hujan deras, ya yang lain mungkin tidak bisa hadir karena yang faktor cuaca. Semoga kita semua yang hadir di sini, kita ini tujuan ingin membangun Koperasi Desa Merah Putih, menunjukkan Kelapa Nunggal menjadi desa yang sejahtera, dan semoga kita yang hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan ke pemimpin kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga
besarnya, para sahabatnya, para pengikut umatnya, termasuk kita semua, semoga kita diberikan syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama kepala desa ingin mengajak dan membuktikan bahwasannya program presiden ini, ya, Koperasi Desa Merah Putih, yang harus kita majukan karena oleh siapa? Oleh kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, ya. Jadi yang mana program ini selalu ditekankan, pertama keanggotaannya dulu, ya. Keduanya mungkin masalah tempat kita dalam proses ya, Pak Ustadz, ya, dalam proses, dan saya juga masih menunggu kabar bahwasanya tempatnya ini sedang diajukan, yaitu tetap kita memakai tempat yang ada di pos Kamdes, karena kemarin juga ada settingan, ada perubahan-perubahan dengan luas tanah 600-400 pun bisa, tapi ya lagi proses pembahasan di tingkat kabupaten dan pusat. Jadi intinya mari sama-sama, karena tabungan koperasi ini, ya, modalnya itu yang diawali dengan dari anggota. Semakin banyak anggota, semakin banyak kita untuk mempunyai modal awal, ya. Dan nantinya keanggotaan itu mempunyai tabungan pertama, tabungan wajib, ya, simpanan pokok yang 200.000 dan wajibnya 50.000 per bulan. Nah itu tidak akan hilang, itu tetap ada uangnya, ya, selama masih jadi anggota koperasi, ya. Jadi jangan ada kekhawatiran takutnya katanya tidak benar. Insya Allah saya bertekad, karena ini bertanggung jawabnya kepala desa, dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan nanti itu dengan dana desa yang kita punya di Desa Kelapa Nunggal, ya. Seperti pembangunannya, ya, itu udah masuk anggaran desa, Pak. Nanti kena potongan. Iya, betul. Tapi nanti ada subsidi, kan gitu. Jadi intinya saya mari sama-sama, tanpa kita contohkan, ya, tanpa pemerintahan dari tingkat RT, lembaga perangkat kardus, kasih tahu sebentar, sebelum kita terjun ke masyarakat, kita dulu kita contohkan. Jadi jangan ada khawatir masyarakat, gitu. Kita tunjukkan kekompakan ini, ya, lewat Kopdes ini, ini kedepannya sangat diperlukan, ya, apalagi nanti kalau sudah terbentuk kantoran koperasinya sama gudang hidrainya sudah terbentuk, itu akan nanti masyarakat akan terlihat, karena kita di situ nanti akan bergerak di bidang sembako, ya, Pak. Sembako, ya, sembako dan yang lainnya, termasuk pupuk, ya. Mungkin pupuk hanya sekian persen aja, ya, karena pertanian di Desa Kelapa Nunggal minim, ya, semuanya sudah industri, ya. Jadi di sini tadi sampaikan oleh Pak Ustadz Demi selaku sekretaris koperasi, ada 2 buku tabungan, satu buku tabungan keanggotaan, ya, kartu simpanan, yang satu buku simpanan. Jadi tidak ada di sini buku pinjaman, jangan salah, ya. Ini sudah di belakang kayaknya Pak Bintang pengen buku pinjaman, ya. Jangan salah, ini buku simpanan dan buku kartu simpanan. Ada 2 kartu, ya. Jadi menurut Jogja tidak ada untuk simpan pinjam, bukan tidak ada. Nantinya ke depannya akan diterapkan aturan-aturannya untuk pinjaman. Sebelum melangkah ke pinjaman, kita buktikan dulu keanggotaannya. Bila mana keanggotaan kita banyak, di desa kita jumlah penduduknya berapa, Bu Puji, sekarang? 22.000 per KTP. Iya, 22.000 coba. Kalau minimalnya masuk 5.000, ya, kita ambil 3.000 aja, 3.000. Kalau kita, ya, semua masuk jadi anggota koperasi, itu kita udah punya modal untuk dibutuh, ya, Pak. Ya, kali 250.000 aja dari bulan pertama udah tadi 3.000, udah berapa tuh? Udah 750 juta uang yang
masuk untuk diputarkan, ya kan? Itu logikanya. Jadi saya mohon kepada saudara yang hadir, mobil khusus kepada ketua RT, RW, ya, karena ini adalah sosialisasi yang akan kita terapkan nanti di masyarakat, ya, akan kita sosialisasi ke masyarakat. Yang insya Allah masyarakat lebih banyak untuk menjadi anggota koperasi secepatnya. Desa Kelapa Nunggal akan mempunyai koperasi Desa Merah Putih, dan saya juga sebagai pemerintah akan berupaya untuk menyediakan lahannya, ya, akan terus berkoordinasi dengan tim kecamatan, ya, dengan BPKD, ya Mas ya. Jadi kita nanti akan terus berupaya untuk bisa menetapkan lahan persiapan untuk dibangun KTP Desa Kelapa Nunggal. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah menyampaikan sambutannya. Itu mudah-mudahan tadi menjadi motivasi untuk kita bersama untuk memajukan koperasi Desa Merah Putih. Karena gambarannya dalam 5 tahun Bapak Presiden menjabat ini terus dikawal, mungkin akan ada terus penambahan pemodalan. Artinya ketika anggota pun banyak, maka setiap bulan dari dana simpanan itu pun akan banyak. Artinya perguliran perekonomian pun insya Allah akan berkembang untuk anggota. Karena prinsipnya visi-misi kita diantaranya untuk mensejahterakan anggota. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Koperasi dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya dan program-program yang memang akan dilaksanakan. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun cuaca cukup tidak mendukung dari sempat hujan, namun akhirnya kita bisa melaksanakan sosialisasi ini. Walaupun mungkin yang hadir tidak terlalu banyak, tetapi saya harapkan yang hadir saat ini akan menjadi corong bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi saudara-saudaranya, sehingga informasi apa yang kita dapat hari ini bisa tersampaikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sekaligus juga pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang sudah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rapat sore hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Koperasi Desa Merah Putih dan calon anggota Koperasi Desa Merah Putih yang bisa hadir pada sore hari ini. Untuk kita mempersingkat suasana kalau sudah sore, saya akan sedikit menjelaskan karena dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang datang ke kami di depan menanyakan koperasi itu bagaimana sih, gitu kan, apakah punya apa saja sih, legalitasnya gitu. Jadi saya akan menunjukkan dulu kepada bapak dan ibu sekalian apa saja sih yang mendasar terdirinya koperasi ini, kemudian apa saja yang sudah kita miliki sebagai dasar dan dasar hukum untuk melakukan pembentukan organisasi koperasi Desa Merah Putih dan juga untuk melaksanakan usahanya. Dasar awalnya adalah instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk dari program Nawacitra itu salah satunya adalah untuk membentuk koperasi Merah Putih dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Mencontoh negara-negara maju seperti Jepang misalnya, mereka itu negara maju tapi mereka masyarakatnya adalah maju melalui koperasi. Nah kita yang memang masih seperti ini Indonesia akhirnya harus mencontoh pada hal yang lebih baik ya, itu. Sebagai gambaran,
istilah bunga, tetapi nyebutnya adalah jasa ya nanti Pak ya. Jadi nanti menjelaskan ke teman-teman kita yang tidak hadir saat ini. Jadi untuk istilahnya sekarang tidak ada bunga, tapi jasa. Terus pada prosesnya, ketika memang nanti pada ujungnya kita ada proses simpan pinjam, akarnya kita akan menurunkan akad seperti hukum saya. Kemudian sebagai dasar hukum selanjutnya adalah kita dari Musdesus itu dibentuklah pengurus koperasi, kemudian didaftarkan ke notaris sehingga kita memperoleh akte notaris dan notaris dilanjutkan kepada Kemenkumham, dapatnya kita adalah AHU itu sebagai bukti legalitas tertulisnya. Kemudian selanjutnya kita juga mendaftarkan diri kepada sistem pendaftaran nomor induk berusaha yaitu NIB. Kita sudah memperolehnya seperti yang bisa dilihat nomornya. Kemudian dari situ juga kita memperoleh nomor induk koperasi. Namun untuk induk koperasi kita belum mempunyai kartunya karena katanya jaraknya 2 tahun, jadi kita masih menunggu. Selanjutnya adalah kita pembuatan NPWP dan nomor rekening. Nah itu yang jadi dasar legalitasnya. Jadi kalau ada yang tanya apa sih koperasi disebutkan, yaitu supaya dasar hukum dari kita dilindungi oleh hukum kegiatan kita. Nah terus sekilas tentang apa sih koperasi itu, gitu kan? Koperasi itu kan dari 2 kata, ko dan operasi. Ko-nya adalah bersama-sama, operasinya adalah bekerja atau berusaha. Jadi secara arti lurusnya ya secara kerja bersama-sama gitu ya. Dalam arti luasnya adalah usaha secara bersama-sama untuk meningkatkan taraf hidup atau ekonomi atau kesejahteraan anggotanya, itu tujuan yang utama. Kemudian selanjutnya adalah apa sih perbedaan koperasi merah putih sama koperasi yang lain. Kita persamaannya dulu ya. Persamaannya adalah sama bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Perbedaannya di mana? Kalau koperasi umum anggotanya bisa siapa aja, jadi tidak dia berdapat berarti tempat tinggal di mana itu tidak menjadikan masalah asal memang mendaftar. Kalau koperasi merah putih anggotanya adalah harus yang ber-KTP dan berdomisili di desa tersebut. Kayak seperti kita berarti KTP Kelapa Nunggal, berdomisili di Kelapa Nunggal. Selanjutnya adalah apa saja sih yang usahanya? Nah di bidang perdagangan dan bidang sembako dan lain sebagainya, dari mulai beras sampai tetek ke belakang. Kemudian dari sarana produksi, jadi sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Di kita apa nih? Pertanian, peternakan, perikanan, atau kerajinan atau hal lain yang perlu disebut di sini. Mungkin UMKM kita apa nih nanti, gitu kan? Kemudian jasa di sini adalah bisa jasa administrasi ataupun jasa pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian sarana kesehatan di sini kita nantinya diharuskan harus ada klinik desa, kemudian juga apotek desa. Nah yang terakhir adalah produk keuangan. Apa saja produk keuangannya? Adalah simpan pinjam. Simpannya nabung, pinjamnya berarti kita setelah ditabung kita pinjam lagi, jasanya untuk kita semua gitu. Kita selanjutnya dari mana permodalan? Nah ini permodalan koperasi itu dari simpanan wajib anggota dan sumber pokok, simpanan sukarela dan tabungan, sisa hasil usaha. Ya sisa usaha itu kan bisa diputuskan di koperasi, apakah dibagikan, apakah tidak. Dan kalau dibagikan berarti nanti dibagi sesuai persentase masing-masing, tapi ada satu bagian yang memang harus, yaitu dana cadangan. Itulah tambahan modal kita selain yang lain yang dibagi itu. Kemudian juga pihak lain yang sah, siapa aja sih pihak yang sah? Mungkin ada yang mau investasi di antara anggota, ini namanya nanti modal penyertaan, itu bisa dibicarakan. Jasanya berapa untuk operasi, jasa keuntungannya berapa untuk pemodal. Kemudian bisa juga kita mengajukan kepada lembaga keuangan atau bank. Tapi yang terakhir ini bagi kami pengurus koperasi Desa Merah Putih Kelapa Nunggal merupakan
pilihan yang paling terakhir. Kenapa? Karena resikonya juga besar. Karena nanti namanya kita bertransaksi dengan lembaga keuangan dan ada kemungkinan kesulitan bayar atau bagaimana. Nah ini yang akan menjadi resiko kita. Jadi kalau memang tidak prospek, menurut hitungan kita memang tidak harus, jadi kita mari kita berusaha memanfaatkan potensi kita sendiri dari simpanan dan tabungan kita. Itu untuk modal. Kemudian gimana caranya? Ya seperti tadi, daftar pada pengurus, lengkapi syaratnya, lunasi simpanan pokok dan simpanan wajibnya, kemudian bayar tambahan 20.000 sebagai biaya pencetakan buku tabungan dan kartu anggota. Kemudian kewajiban dan anggota apa saja? Kewajiban utamanya adalah tadi simpanan pokok, simpanan wajib, tepat waktu, minimal maksimal tanggal 25. Kenapa mengambil tanggal 25 Pak? Karena yang 5 hari yang nanti ketika kita kegiatannya udah banyak adalah untuk mereka kegiatan kita dari 25 bulan sebelumnya sampai 25 bulan yang bersangkutan. Jadi yang nanti akan sibuk. Jadi setoran itu juga tercatat di bulan tersebut harus di tanggal 25 terakhir. Kemudian yang kedua apa? Rajin bertransaksi, rajin menabung, aktif untuk kegiatan koperasi, dan yang paling penting adalah komitmen dan integritas yang kuat. Jadi kalau kita memang anggota koperasi cuma daftar sih bagus, misalkan simpanan pokok bayar, simpanan wajib bayar, tapi tidak ada apa namanya kontribusi untuk kegiatan ekonominya, nanti akan rugi karena kan perhitungan SHU itu akan 2 poin. 1 poin transaksi yang paling gede nih, 1 poin transaksi, yang kedua baru dari simpanan. Haknya apa? Mendapat pelayanan yang sama sesuai aturan, kemudian mendapat bagian keuntungan yang adil sesuai transaksinya tadi. Semua juga usul dan pendapat di sana itu jangan, karena kan koperasi milik bersama. Ketika kita punya usulan atau pendapat, silakan lewat tulisan bisa lewat juga tulisan, bisa nanti mungkin bisa belajar sama pengurus mana yang bisa dijalankan, mana yang tidak. Kemudian keuntungannya apa? Kalau koperasi ini dapat SHU tempat lain, dia setahun sekali dapat apa? Paket lebaran biasanya apa? Kadang yang sekilo, biskuit sekali. Walaupun kita belanjanya jutaan mungkin ya dari toko itu, tapi dapatnya cuma segitu, gitu kan? Kalau SHU kita dapatnya transaksinya banyak, dapat SHU-nya juga pasti banyak, melebihi itu, gitu kan? Kemudian apa lagi? Nah di sini ada banyak transaksi, banyak dapat SHU. Nah ya kalau di sana ya kalau belanjanya banyak, belum tentu dapatnya apa nanti, gitu kan? Paling ya nggak jauh-jauh dari itu lah. Karena pengalaman saya juga kebetulan di rumah ada warung, kita belanja dari grocery ya, paling dapat apa sih? Kaos koko ya, baju koko lagi gitu, sarung, udah itu. Padahal kalau itu belanja kita sepanjang tahun berapa juta itu. Tapi ya itulah makanya salah satu kenapa kita harus bisa memajukan koperasi, aktif bertransaksi, karena keuntungannya kan balik lagi kepada kita. Kemudian suatu saat bisa pinjam kalau modal usaha udah mencukupi. Nah di toko kita bisa pinjam, tidak mau aja kadang-kadang sampai udah belanja kelebihan. Saya ngalamin kelebihan 10.000 diambil lagi barangnya, padahal udah sering belanja itu segitunya. Kita nanti mau balik lagi bayar nggak boleh ambil barangnya. Kalau koperasi kan nggak gitu, itu kan sistem pinjamnya kalau memang ini ada aturannya, tapi nggak ada kan sampai seperti itu. Itu beberapa keuntungan kita sebagai anggota koperasi. Kemudian mungkin bertambah hari ini ada 121 orang yang tercatat sebagai calon anggota. Awalnya nih pendiri 50 orang, aparat desa dan lembaga 52 orang, pendaftar mandiri 19 orang. Nah itu yang sedang di anggota penuh ada anggota penuh dan setengah penuh, dalam arti anggota penuh yang sudah memenuhi kewajiban pertama yaitu simpanan
Sisanya adalah setengah penuh sudah mencicil atau sudah bertransaksi atau mendanai bahwa dia beliau ini sudah mendaftar, sudah menyetor sebagian kewajibannya, tapi belum bisa kami kasih buku kartu anggota karena memang belum penuh. Jadi nanti menunggu penuh dulu. Kenapa begitu? Karena kita ada keringanan di cicilan simpanan pokok yang mungkin minimal 4 bulan, 4 bulannya tutup, bulan keempatnya mungkin baru dapat penuh 250 itu.